Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kita bersama Kang Ilyas Ahmad, alumni AMA Asaidiyah Pondok Pesantren Gedongan, Pondok Pesantren Asaidiyah Gedongan, lulusan tahun 2022-2023. Sekitar 3 tahun yang lalu beliau menghafal Al-Quran 15 juz di pondoknya, dan sekarang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darussolihin Blok Hele, Kota Tamrin, Provinsi Hadramaut, Yaman. Masya Allah, di luar negeri di Yaman. Gimana kabarnya Kang Ilyas Ahmad? Kabarnya gimana? Baik, sehat? Alhamdulillah Kang Fajar. Gimana Kang Fajar, sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Ini sambil di video ya. Salam hai untuk para santri Asaidiyah. Nah. Apa kabar ya? Oh, cerita singkat. Semuanya ya. Ya, cerita singkat aja wis, cerita singkat. Unik, enaknya di Yaman itu gimana? Cerita unik ya. Ya, perbedaan dengan di Indonesia gitu, Kang. Oh, uniknya mondok di sini di Tarim gitu ya. Atau kayak berbeda dengan di Indonesia lah. Perbedaan yang ada di Indonesia, di Yaman gitu. Nah, di Tarim ini uniknya khususnya ya mungkin jarang ditemui di belahan dunia manapun. Jadi kita belajar kita mencari bisa melihat contoh gitu di Tarim itu. Bisa melihat contoh di sekeliling kita gitu. Jadi amalnya atau adatnya masyarakat Tarim itu kebanyakan semuanya berlandaskan syariat. Kebanyakan itu berlandaskan syariat, jadi tidak ada yang di syariat aja. Jadi apa yang kita pelajari bisa kebanyakan bisa sekaligus kita praktekkan di lingkungan sehari-hari gitu. Baik itu menjaga pandangan gitu, kan jarang di Indonesia. Di sini sampai orang tua pun nenek-nenek itu pakai cadar di sini gitu. Menjaga pandangan itu jadi sekaligus bisa kita amalkan gitu. Sholat berjamaah gitu mudah sekali ya. Tarim itu termasuk kota dunia dengan masjid terbanyak di dunia ini, lebih dari 200 masjid. Padahal Tarim itu katanya aslinya ya sebelum ada perluasan pemukiman itu kotanya kecil gitu. Mungkin 10 kilometer persegi gitu. Sekitar gitu aja. Tapi masya Allah sekali masyarakat Tarim dalam khususnya masyarakat Tarimnya gitu ya, dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu itu sangat baik. Untuk budayanya gimana, Kang? Budaya makanannya itu agak sama-sama mirip. Ada tempe di sana, Kang? Tempe terasi. Makanan ya. Tempe. Tempe agak susah kalau tempe ya. Nah, soal makanan, untuk menemukan makanan Indonesia untuk saat ini di Tarim mudah sekali untuk menemukan masakan produk Indonesia, contohnya kayak Indomie atau kecap ABC contohnya, sampoking contohnya, sabun daya gitu banyak sekarang. Sebenarnya agak mahal juga berarti ya, Kang ya? Ya mungkin agak sedikit mahal, 2 kali lipat min harga dari Indonesia. Ya kan terjangkau lah alhamdulillah. Satu realnya berapa, Kang? Pelajar. Di situ real atau dinar atau dolar? Sehari-hari kita menggunakan di sini real Yamani. Oh, real Yamani. Kisaran kalau 1000 real Yamani itu sekitar 10.000 rupiah gitu. Pecahan terbesar Yaman itu kan 1000 real Yamani itu sekitar 10.000 rupiah, 10 kali lipat rupiah atau uang Indonesia. Oke. Lanjut, Kang. Maaf dipotong tadi. Mau makanan gampang, mau makanan sih gampang. Di sini banyak tuh sekarang. Beras banyak. Berasnya beras Arab ya gitu, Kang ya? Banyak nasi ya. Gimana? Ya beras Arab gitu ya, Kang ya? Ya, tapi berasnya jenis beras India ya, beras mati gitu. Yang panjang bulirnya gitu. Yang kurang pulen sih. Alhamdulillah tapi banyak.
Oh, budayanya pun budaya lebih ke tarim karena torikoh gitu ya Kang ya. Termasuknya di situ tarim-tarim kota atau pedesaan Kang. Tarim itu sebenarnya kota, tapi alhamdulillah Tarim itu jauh di Gemerlapan gitu. Untuk ke Gemer Hiruk itu jarang, jauh lah, alhamdulillah. Berarti sekarang jam berapa Kang? Sekitar 4 jamnya. Ya beda 4 jam, sekarang setengah jam apa ya? Jam 9 kurang 15. Momen unik dan momen yang tidak bisa dilupakan. Apaan Kang? Momen yang nggak bisa dilupakan apa ya? Di sini ngaji ya sih, sama contohnya kalau bulan Ramadan gitu, ngajinya atau sholat berjamaah di sini, masya Allah antusiasme masyarakat itu ada banyak. Jadi di sini bulan Ramadan itu sholat tarawih, jadi banyak masjid kodi, masjid lama itu pada saling berdekatan gitu masjid-masjid. Jadi sholat tarawih itu tidak disatuwaktukan. Jadi ada yang habis sisa langsung mubasyarah sholat tarawih itu. Ada yang jam 9, jam 10 sampai jam setengah 2 itu ada sholat tarawih. Jadi kita tuh bisa milih sholat tarawih di mana gitu. Dan pihak pondok pun kadang mengadakan sholat tarawih sendiri gitu. Setelah sholat tarawih di pondok, boleh sholat tarawih keluar gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh bisa sampai ke 3 tempat sholat tarawih di satu malam. Bukan nambah rakaat ya, kalau nambah rakaat kan kayak ulang sholat tarawih lah. Kita menghidup-hidupkan malam bulan Ramadan sampai 3 kali sholat tarawih kan 60 rakaat kan, masya Allah. Di situ Ramadan puasanya berapa jam Kang? Di sini kan Indonesia 24 jam, di situ 12 jam atau berapa jam satu harinya? Apanya puasanya masa 24 jam di Indo? Enggak, astagfirullah. Maaf Kang, enggak, maksudnya satu hari kan 24 jam. Berarti puasa itu berarti dari pagi sampai sore. Ya sekitar 12 jamanan lah. Kalau di situ berapa jam Kang? Hampir sama sih. Hampir sama. Hampir 13 jam lebih sedikit lah di sini. Kalau musim panas lebih nggak musim sih. Untuk tahun ini kayaknya bulan puasa masih udaranya masih sejuk sih, belum musim panas kayaknya. Berarti masih ikut. Tiap tahun tuh musimnya beda-beda sih, tergantung musim. Kalau musim panas siangnya lebih lama, kalau musim dingin malamnya yang lebih lama. Oh, siap-siap. Berarti agak sama ya kalender Hijriah dengan Arab Saudi gitu ya, Hijriah makanya. Nah kalau diberi satu matlak lah, satu kalau ya satu koordinat lah, 1 jamnya sama dengan Saudi. Oh iya. Kang, apa namanya, terakhir untuk para santri singkat saja motivasi dan harapannya. Tuh, saya jadi nggak enak nih. Harusnya Kang Fajar yang sama saya. Ya kan, karena di Yaman kan ini mandiri Kang ya, kan alias kan info-infonya jalur mandiri, terus mengulik-ulik sendiri itu kan secara Nah, harusnya saya yang di tanah saya diberi nasihat harusnya. kan mandiri Kang ya di situ. Mudah nggak sih untuk para santri saya dia daftar di Yaman? Mudah sekali sebenarnya. Untuk masuk pondok pesantren saya contohnya Darus Solihin sangat mudah sekali. Sebenarnya pertama kuasai dasar-dasar bahasa Arab. Namanya niat lah dalam hati itu. Niatin yang benar, ngaji untuk lillahi ta'ala ya. Melakukan apa yang diperintahkan syariat dan thalabul ilmi bebapun ala muslim. Keduanya kita diniatkan untuk menghidupkan syariatnya Rasulullah gitu. Keduanya menggapai mahabbah Allah sama Rasulnya. Ketiganya mungkin minimal supaya untuk bisa diamalkan untuk diri sendiri atau untuk keluarga minimal. Ya umumnya kesananya mungkin amalkan kepada masyarakat gitu, supaya bisa masyarakat itu bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari gitu. Tekad dulu dalam hati ingin mengaji, ingin memperdalam ilmu agama lillahi ta'ala, insya Allah jalan bisa. Nah kalau untuk masuk pondok sangat mudah sekali sebenarnya. Pertama kan kita ini warga negara Indonesia ya, warga negara Indonesia. Untuk
ke luar negeri ya kita butuh paspor, bikin paspor dulu. Sudah itu bisa menghubungi pihak-pihak yang diberi wewenang atau menjadi perwakilan Ma'had Darus Shalihin yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau di Jakarta ada teman saya, terus di daerah saya juga ada di Purwakarta, bisa menghubungi beliau-beliau yang sebagian alumni untuk bisa masuk pondok Darus Shalihin itu mudah. Untuk mempelajari bahasa Arab di sini alhamdulillah bisa sedikit-sedikit. Nah, persyaratan di situ apa aja, Kang? Persyaratannya hafal berapa juz atau gimana? Enggak berapa juz. Ya, yang penting minimal sudah lulus, sudah usia 15 tahun ke atas lah ya. Kalau bisa sih ya. 15 tahun ke atas udah bisa baca tulis Quran benar gitu. Baca apa nih benar, punya dasar-dasar bahasa Arab, ya bisa masuk alhamdulillah. Mudah sekali, nggak. Oke Kang, terakhir closing statement. Closing statement. Apa tuh? Kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini atau kata-kata terakhir tentang untuk podcast Kesantren episode kedua ini. Untuk para santri. Terakhir ya, atau terakhir untuk para alumni atau para santri umumnya gitu ya. Iya. Oke, saya dia. Kawan-kawan semua, guru-guru saya atau apa sering bilang ini, afdol-afdolnya amal pekerjaan yang kita lakukan di alam dunia, di permukaan bumi ini, yang dalam kehidupan adalah mencari ilmu, apalagi ilmu syariat ya. Dan ada ilmu syariat dengan niat yang baik terus diamalkan. 3 ini ya. Jadi kalian jangan minder sebagai santri itu karena pasti pekerjaan santri ini. Jadi mulia-mulianya orang, paling afdol-afdolnya pekerjaan itu menurut ilmu syariat diamalkan dengan niat yang baik. Gitu aja. Jadi jangan khawatir, jangan minder, jangan insecure. Yang insecure kalau kita jadi santri, karena kita menjalani pekerjaan yang paling utama yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini, mempelajari ilmu syariat, diamalkan, terus hati kitanya baik gitu. Oke, berarti ini lagi kosong ya Kang ya? Nggak ada waktu lagi kan? Lagi libur? Alhamdulillah. Kan katanya kalau orang Yaman itu tidak boleh memegang alat-alat elektronik supaya fokus belajarnya itu meningkat, dan ada kesempatan-kesempatan untuk memakai alat elektronik ini termasuk untuk liburan dan memanfaatkan alat elektronik untuk belajar lebih dalam mengenai media sosial itu. Jadi lebih ada waktu senggangnya Kang ya. Liburan juga kan katanya di situ. Iya Kang Wajah. Nah ya udah, terima kasih, mohon maaf waktunya atas kekurangan, atas ganggu waktunya juga Kang Ilyasa yang sedang belajar di Yaman. Saya Fajar Nur Sidik, salam hangat, sampai jumpa lain waktu untuk podcast Kesantren episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.